Mbak, tiket, Mbak. Ya, ke Lembar. Besok? Hari ini nggak ada. Besok jam berapa? Jam 8 ya? Apa itu? Jambo ya? Hari ini nggak ini tah. Sarana Cakra nggak jalan tah? Seperti biasa sebelum naik kapal kita beli tiket dulu di Terminal Sri Tanjung Ketapang ya. Ini dia lokasinya teman-teman. Dan saya tadi sudah tanya-tanya, sekarang hari ini saya tiba hari Minggu dan tidak ada kapal yang berangkat. Tadi sudah lewat Paramakayani berangkatnya pagi dan baru ada kapal besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jamal TV. Jadi rencananya hari ini saya akan mencoba kapal lintas Ketapang Lembar lagi. Jadi sebenarnya rencananya tadi mau mencoba KMP Jambu 10, tapi saya tunda dan mungkin next trip. Kali ini saya akan naik kapal Munik 7 yang melayani Ketapang Lembar ya tentunya. Sebenarnya saya sudah sampai di Ketapang kemarin, jadi karena kemarin itu tidak ada kapal yang berangkat satupun. Ada sih Paramakayani, cuma kan kita sudah review ya, jadi itu pun berangkatnya pagi, sore tidak ada kapal yang jalan. Dan akhirnya saya tunggu untuk kapal di next hari atau hari selanjutnya. Jadi saya stay dulu di Ketapang 1 hari dan akhirnya saya memutuskan untuk naik KMP Munik 7. Dan ini saya sudah di dermaga 4 milik ASDP Ketapang atau di parkiran kendaraan yang akan masuk ke kapal LCM. Jadi sebelum menunggu Munik 7 kan belum datang ini, kita makan dulu di warung nasi yang ada di parkiran LCM ya. Untuk harga tiket saya sudah share, jadi mungkin teman-teman bisa melihatnya dengan secara seksama. Saya ikuti perjalanan saya bersama Munik 7. Ini nih guys, KMP Munik 7 dari Munik Line baru datang ini ya. Ini kapal ceritanya baru datang dari Lembar Lombok, pelabuhan Lembar Lombok, dan akan masuk ke dermaga 4, yaitu dermaga yang melayani rute Banyuwangi Lombok. Jadi ini kapal masuk jam 11:55. Munik 7 ini masuk ke Ketapang jam 11:55. Nanti jadwalnya sih lepas dari sini atau berangkat dari sini pukul berapa itu? Pukul 14 ya, atau jam 2 siang. Dan ini adalah muatan atau truk-truk yang akan masuk ke Munik 7. Baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 truk ini yang parkir di parkiran dermaga 4. Munik 7 dari Munik Line. Saya kurang tahu sih apakah Munik Line itu pernah melayani LDF sebelumnya. Yang saya tahu sih ini mungkin layanan LDF pertama dari Munik Line ya. Maksudnya lintas jarak jauh pertama dari Munik Line teman-teman. Seperti Jemla Ferry dengan KMP Paramakayaninya. Ya, Munik 7 mulai merapat guys. Ini muatannya kayaknya nggak terlalu penuh sih kelihatannya dari jauh. Ini adalah muatan yang datang dari Lombok guys. Iya, emang muatannya nggak penuh ini. Cuma ada beberapa TS atau truk sedang dan beberapa truk besar.
Jadi ini ceritanya pada para pimpinan Munich ini masih merapatkan apa ya, kapal jadi berangkat atau tidak, karena memang muatan sangat sedikit sekali guys. Berapa tadi, 7 truk ya. Kalau memang nggak jadi dia harus ditunda dulu pemberangkatannya, mungkin seperti itu, dilanjut dengan jadwal berikutnya yaitu para Makalyani. Oke, kita tunggu saja keputusannya gimana. Munich dan akhirnya kapal berangkat juga. Sebenarnya saya sempat khawatir ini kapal nggak berangkat guys, karena muatannya memang nggak mumpuni untuk biaya operasional ya, kurang. Oke, kita lanjut. Akhirnya kita jadi jalan juga ini guys, setelah sempat jadi nggak jadi gitu ya. Kapal Munich 7 ini. Coba kita lihat ke depan ya, ke Anjungan, bagian Anjungan. Jadi ceritanya memang muatan lagi sepi ya siang ini, dan manajemen mempertimbangkan untuk berangkat atau tidak, karena ini kan menyangkut sama biaya operasional ya. Biaya operasional dan jumlah muatan atau kendaraan yang masuk kurang itu ya bisa minus ya. Kalau sebenarnya memang tadi itu jumlah muatan dari Lembar itu lebih sedikit lagi daripada dari Banyuwangi. Nah ini bagian Anjungan, bukan depan Anjungan ya, kita di depan bagian Anjungan. Ini adalah muatan, nah, sudah masuk guys, muatannya sudah masuk ke Karedek. Nah ini kayaknya para kru akan mengikat roda dari kendaraan ya.
Ya betul sekali, diikat. Para kru sedang mengikat kendaraan agar tidak goyang ketika dalam perjalanan, teman-teman. Oke guys, pukul 3 sore atau kita telat 1 jam dari jadwal. Munik 7 akan meninggalkan ke Tapang. Para ABK sudah bersiap untuk menarik tali yang menambah di dermaga masing-masing. Oke guys, kita sudah jalan. Munik 7 jalan meninggalkan pelabuhan Ketapang sekitar pukul 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Kita mulai meninggalkan Ketapang guys. Ini adalah situasinya ya. Kita ke Anjungan. Kita sudah di bagian haluan atau di bawah Anjungan. Wah, itu ada petir itu di depan sana. Oke, ini mobil pribadi hanya satu tok ya, satu aja mobil pribadi. Dan pejalan kaki hanya saya sendiri pastinya. Ini pejalan kaki di lintasan ini belum ada, sangat jarang ya, masih belum rame ya. Ini padahal ini diharapkan dengan hadirnya ini memudahkan teman-teman pejalan yang Lombok Jaya itu lebih gampang gitu. Dan spesial ini di Munik 7 itu kita dapat 2 kali kupon makan, baik itu penumpang maupun sopir truk ya. Jadi buat saya itu nilai plus ya. Kalau Dharma Ferry 8 kemarin kan cuma 1 kali makan ya untuk penumpang pejalan kaki, tapi kalau sopir tetap 2 kali. Ya, sekitar 45 menit perjalanan kita tentunya sudah keluar dari Selat Bali dan kita menuju Laut Bali, dan kita masih berada di sebelah utara Taman Nasional Bali Barat. Nah, ini di kejauhan itu teman-teman, di sana itu terlihat tuh KMP Mutiara Sentosa 3. Itu nggak tahu dia lagi apa, itu dia lagi nunggu antrian masuk sepertinya. Apanya kapal itu masih menunggu antrian masuk ke Pelabuhan Tanjung Wangi. Nah, ini dia KMP Mutiara Sentosa 3 ya. Karena tadi di Tanjung Wangi itu ada bongkar kapal kargo lah kalau nggak salah. Nah, ini dia guys, cuaca di sekitaran Taman Nasional Bali Barat agak mendung ya. Suasana Kardec guys, ini ada satu kendaraan cukup besar ya. Nah, ini di tali-tali ini dikasih tali strap.
strap ya buat keamanan ya, keamanan kendaraan. Wah, ini sudah habis asar guys, atau menjelang maghrib. Kita sih sudah di utara Pulau Bali, pastinya di Laut Bali, dan cuaca hujan. Ini adalah cuaca hujan ya, sangat pekat sekali hujannya. Cuaca hujan pekat. Hujan dan laut agak sedikit bergelombang ya, kita bisa melihatnya sendiri. Oke, jam 17.54 jam makan atau servis makan pertama sudah disediakan. Kita bisa ambil makannya di sana guys, di kantin ya. Itu kantin KMP Munich 7. Itu makannya sudah disediakan. Tampaknya tidak terlalu banyak memang. Dan saya sudah ngambil makanannya ini. Jadi ini makanannya guys, ini sayur apa ya? Sayur. Kayaknya ikan tongkol sama sayur oseng, ini oseng sayur putih, sama tentunya minuman air mineral 1. Jadi ini servis makannya. Oke, kita makan guys. Saya makan di ruang VIP. Sekarang pukul 22 atau jam 10 malam. Kita sudah 7 jam perjalanan teman-teman. Kayaknya sih baru separuh perjalanan ini. Masih di Laut Bali tentunya. Ini adalah suasana di luar ruangan penumpang, atau di area merokok ya, smoking area. Oke guys, ini jam 5 pagi. Kita sebenarnya udah mau nyampe, tapi ini makan kedua, servis makan kedua sudah disediakan. Kita makan aja. Wah, dapat pisang nih. Siap. Kita sedotan kan? Oke. Sekali lagi ini jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita hampir sampai di Pelabuhan Lembar ya, dan ini adalah servis makan kedua sudah disediakan. Menu makanannya cukup menarik sekali teman-teman, yaitu nasi ini, terus sayur putih,
Ada telur bulat satu, terus ada tahu tempe sambal, dan spesial kita dapat buah pisang satu. Mantap sekali pelayanan makan dari Monik 7. Baiklah teman-teman, mari kita makan dan sebentar lagi kita akan sampai di Pulau Lombok. Pukul 6 pagi atau 6 waktu Indonesia Tengah guys, kita sudah memasuki kawasan Pelabuhan Lembar. Jadi kalau di total perjalanan bersama Monik 7 ini sekitar 14 jam ya. Kemarin berangkat jam 15 waktu Indonesia Barat, dan saya sudah di area rooftop KMP Monik 7 atau di bagian paling atas teman-teman. Di sini terdapat komponen-komponen penunjang keselamatan seperti speedboat ini, terus ada itu ya, life raft ya, terus di depan sana terdapat anjungan dan kayaknya ada kamar-kamar dari ABK. Lalu ini sebagai master station. Suasana pagi di Pelabuhan Gilimas terlihat sepi, hanya ada satu kapal milik ALP yang sedang parkir atau sedang sandar, seperti yang itu KM Mutiara Barat, dan tidak ada ada 1-2 kendaraan ya. Suasana pagi hari yang syahdu dari Pelabuhan Lembar. Di depan sana masih ada KMP Surya 777 dan KMP Naraya. Ini dia KMP Naraya teman-teman. Kita sudah pernah coba KMP Naraya, teman-teman bisa langsung cek ya, cek di playlist kami. Ini nggak tahu ini Monik 7 ini apa mau parkir di Plengsengan, saya juga kurang jelas ini. Dan ternyata kita sandar di dermaga Plengseng teman-teman. Oke guys, ini adalah proses bongkar dari KMP Monik 7. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya, dan demikian perjalanan saya dengan Monik 7 dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Lembar Pulau Lombok. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.